masuk. Rapper kampung tabrak masuk, meski jauh jarak pandang. Coba sedikit mengamuk, kuciptakan lirik dan beat secepat kilat tapi tak sempit. Berdiri tegar walaupun sulit, tak mampu bersaing silakan pamit. Ya, oke gas, tambah 2 torang gas. Di sini kami akan membahas tentang pemilihan karir setelah lulus SMK. Oke, pasti kalian bingung kan? Setelah lulus SMK mau kemana ya? Aduh, bingung nih, kuliah atau kerja ya? Kursus aja deh. Tapi takut. Nah, jadi di sini kami akan membahas satu persatu mana sih atau ngapain setelah lulus SMK. Cekidot. Di sini ada pertama 2 pilihan guys. Yang pertama itu kuliah atau kerja. Aduh, gimana nih? Nah, untuk teman-teman yang ingin kuliah, sebelum kalian ingin berkuliah, kalian itu wajib harus mencari tahu tentang status akreditasi tempat kalian ingin berkuliah. Contohnya, seperti kita melihat di banner-banner atau di gapura-gapura kampus itu pasti ada kayak tulisan kayak terakreditasi A atau terakreditasi B atau terakreditasi C. Nah, itu masing-masing akreditasi harus kita cari tahu ya teman-teman. Setelah kita mengetahui status akreditasi kampus tersebut, kita harus mengetahui jalur masuk ke perguruan tinggi tersebut. Yang pertama itu ada jalur akademik, yang dimana ketika kalian mengambil jalur akademik, berarti kalian harus siap mengambil jenjang S1. Nah, jika kalian mengambil jalur profesional, berarti kalian harus siap dengan diploma. Oke? Dan wajib juga kita harus ketahui sistem penerimaan. Sistem penerimaan di perguruan tinggi itu yang pertama ada non-tes. Nah, yang di non-tes ini yang diujikan adalah seperti bakat, minat, kemampuan. Nah, yang kedua ada tes seperti ujian saringan. Terus yang ketiga ada ujian tulis. Nah, pasti dari kebanyakan kalian yang lulus dari SMK mengambil jenjang kerja. Nah, sebelum kalian mengambil jenjang kerja, kalian harus mengetahui tahap untuk mendapatkan pekerjaan. Ada yang pertama itu mendaftarkan diri ke Departemen Tenaga Kerja sebagai calon pencari kerja. Yang kedua, membaca koran atau majalah yang memuat lowongan pekerjaan. Yang ketiga, melihat informasi lowongan kerja melalui televisi, media elektronik, internet seperti Instagram, Facebook, TikTok. Nah, yang keempat, rajin mengunjungi pusat-pusat perkantoran dan pameran bursa kerja. Atau bisa juga nih kalian sering-sering nanya ke reseller-reseller di sana. Yang kelima, bergaul dan bertanya kepada orang-orang yang sudah bekerja. Seperti kayak bercanda-canda gitu. Mas, Mbak, info loker dong. Dan yang keenam, memantapkan rasa percaya diri. Nah, ketika kalian sudah mendaftar pekerjaan, sebelum kalian diterima, kalian harus wajib mengikuti tes atau seleksi. Yang pertama itu ada seleksi administrasi, yang kedua seleksi akademis, yang ketiga seleksi kesehatan, dan yang keempat psikologis. Mari kita cari ketahui tentang 4 seleksi tersebut. Cekidot, seleksinya apa aja sih Kak? Apa aja sih yang wajib kami ikuti? Nah, adapun seleksi administrasi itu berupa pelengkapan berkas seperti KTP, kartu keluarga, SKCK, dan lain-lain. Nah, terus seleksi akademis ini berupa wawancara. Biasanya itu kita tes bahasa Inggris, tes bahasa Indonesia, dan pengetahuan umum. Nah, sedangkan seleksi kesehatan itu berupa tes penglihatan, pendengaran, fisik. Nah, mengapa harus kita diadakannya seleksi kesehatan? Agar nanti ketika
kreativitas kalian, seperti itu ya. Nah, bagi kalian yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi kedinasan, bisa disimak ya kelanjutan video ini. Perguruan tinggi kedinasan. Perguruan tinggi kedinasan adalah perguruan tinggi di bawah departemen lain selain Departemen Pendidikan Nasional. Gratis, mendapat uang saku, adanya kepastian kerja atau prospek cerah, serta fasilitas lengkap. Untuk dapat diterima di perguruan tinggi kedinasan dituntut syarat-syarat tertentu yang terkadang dirasa berat oleh sebagian kalangan siswa. Pertama, kursus. Satuan pendidikan luar sekolah yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental tertentu bagi warga belajar. Misalnya, kursus komputer dan kursus menjahit. Ini menarik nih, pasti dari kalian yang setelah lulus sekolah ingin berandai-andai atau seperti kayak ingin aduh capek sekolah, aku mau nikah aja deh. Nah, sebelum kalian berpikir untuk menikah, kalian harus siap dalam kondisi apapun. Oke, kalian simak ya video ini biar kalian paham betapa pentingnya memikirkan pola pikir dan ekonomi kesiapan mental kita untuk menikah. Pilihan memasuki kehidupan berkeluarga. Tuhan menciptakan manusia berpasang-pasangan. Menikah atau berkeluarga merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk melanjutkan keturunan. Menikah hukumnya wajib bagi yang mampu. Namun demikian, untuk berumah tangga tidaklah mudah. Untuk memasuki kehidupan berkeluarga atau menikah diperlukan berbagai macam pertimbangan. Kesiapan secara fisik maupun ekonomi sangat diperlukan di samping kesiapan mental. Di samping kesiapan mental, orang yang sudah berumah tangga secara otomatis sudah dianggap dewasa, walaupun secara usia masih belia. Berbagai macam tanggung jawab ekonomi, sosial, moral akan dibebankan kepada Anda. Di samping itu, lingkungan dan keluarga akan menuntut Anda untuk bertanggung jawab layaknya orang dewasa, baik secara ekonomi, sosial, etika, dan moral. Sekiranya Anda setelah lulus SMK memutuskan untuk menikah, harus diperhatikan secara matang, karena pernikahan di usia dini umumnya mengalami banyak hambatan dan tantangan.